Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ainun, mahasiswi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 4444190031 akan sedikit menjelaskan tentang DNA rekombinan. Nah, adanya DNA rekombinan. Sejak ditemukan struktur molekul DNA oleh Watson dan Crick pada tahun 1993, perkembangan biologi molekuler yang secara umum mencakup manipulasi DNA dan RNA telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan aplikasinya. Pada dasarnya, lahirnya berbagai teknik molekuler dalam berbagai bidang kehidupan tidak terlepas dari berbagai penemuan yang mendahului terciptanya teknologi DNA rekombinan seperti penemuan enzim retriksi yang dapat memotong molekul DNA, enzim ligase yang dapat menyambung potongan-potongan DNA menjadi satu, serta berbagai proses biokimia lainnya. Penemuan spektakuler tentang teknologi DNA rekombinan serta berbagai aksesorisnya telah sangat memungkinkan penyesuaian individual gen untuk dimanipulasi serta dipindahkan dari satu organisme ke organisme lainnya. Dengan penemuan teknik polimerase chain reaction atau PCR, perkembangan biologi molekuler menjadi semakin cepat dan sampai saat ini berbagai teknik yang memanfaatkan teknologi PCR telah dilahirkan. Mensekuens DNA yang tadinya mengalami serangkaian proses yang panjang dan melelahkan, dengan penemuan teknik PCR, proses semacam itu disederhanakan dan dipercepat pula dengan bantuan komputer. Hal ini ada dalam buku Mulando pada tahun 2010. DNA rekombinan atau rekayasa DNA. Nah, teknologi DNA rekombinan itu merupakan teknologi penggabungan DNA dari spesies yang berbeda, sehingga hal yang diperoleh oleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan, menurut Hala 1999. Berhasilnya suatu teknik DNA rekombinan sangat didukung oleh cara-cara bagaimana kita mengembangkan mikroorganisme atau efek dari seleksi cloning dari beberapa strain bakteri yang digunakan dalam sistem ini. Menurut Armata pada tahun 1991 dan menurut Brown pada tahun 1991 bahwa molekul DNA plasmid dan FAC itu mempunyai sifat-sifat dasar yang dibutuhkan sebagai vektor cloning. Namun sifat-sifat ini tidak berguna tanpa adanya teknik-teknik eksperimen untuk manipulasi molekul DNA di dalam laboratorium. Langkah-langkah dasar dalam cloning gen atau DNA membutuhkan beberapa keterampilan manipulasi. Beberapa keterampilan dasar yang diperlukan untuk melakukan cloning gen atau DNA secara sederhana adalah preparasi sampel DNA secara murni, pemotongan molekul DNA dengan enzim retriksi, analisis ukuran fragmen DNA, penggabungan molekul DNA dengan enzim ligase, memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang, atau cara yang paling umum adalah dengan cara transformasi, dan identifikasi sel yang mengandung molekul DNA rekombinan hasil cloning. Teknik DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan ini berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri. Hasil percobaan Lederberg dan Tatum pada tahun 1946 menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya. Jadi, mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif atau tidak menghasilkan anak atau zuriat. Nah, transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui tiga cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. DNA yang masuk ke dalam sel bakteri selanjutnya dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk kromosom rekombinan. Konjugasi.
Konjugasi itu merupakan perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri lainnya, sel resipien, melalui kontak fisik antara kedua sel. Nah, sel donor atau sel jantan memasukkan sebagian DNA-nya ke dalam sel resipien atau sel betina. Transfer DNA ini melalui pilih seks yang dimiliki oleh sel jantan. Nah, sel betina tidak memiliki pilih seks. DNA dari sel jantan berpindah ke dalam sel betina secara replikatif. Oleh karena itu, setelah proses konjugasi selesai, sel jantan tidak kehilangan DNA-nya. Transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. DNA yang berada di sekitar bakteri atau DNA asing dapat berupa potongan DNA atau fragmen DNA yang berasal dari sel bakteri lainnya atau dari organisme lainnya. Yang terakhir yaitu transduksi. Adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara phage. Beberapa jenis virus berkembang biak di dalam sel bakteri. Virus-virus yang inangnya adalah bakteri seringkali disebut bakteriophage atau phage. Pada waktu DNA phage dikemas di dalam pembungkusnya untuk membentuk partikel phage baru, DNA phage tersebut dapat membawa sebagian dari DNA bakteri yang telah menjadi inangnya. Nah, selanjutnya bila phage menginfeksi bakteri lainnya, maka phage akan memasukkan DNA-nya yang mengandung sebagian dari DNA bakteri inangnya yang sebelumnya. Dengan demikian, phage tidak hanya memasukkan DNA-nya sendiri ke dalam sel bakteri yang diserangnya, tetapi juga memasukkan DNA dari sel bakteri lainnya yang ikut terbawa pada DNA phage. Nah, jadi secara alami phage memindahkan DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Contoh pengaplikasian pada DNA rekombinan. Nah, menurut Sutarno pada jurnalnya tahun 2016, memodifikasi materi genetik hewan telah banyak dilakukan dengan tujuan memiliki berbagai macam manfaat yang bisa diambil. Antara lain, yang pertama, pada bidang sains dan kedokteran hewan yang secara genetika sudah dimodifikasi atau dikenal dengan istilah genetically modified animal atau GMA seperti pada hewan uji, yakni mencit. Nah, dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi yang ada pada hewan tersebut. Di samping itu, digunakan untuk memahami dan mengembangkan perlakuan pada penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Yang kedua, untuk pengobatan penyakit. Beberapa peneliti juga telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan. Misalnya domba atau sapi. Selanjutnya, hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk penyembuhan pada manusia. Yang ketiga, yaitu modifikasi hasil produksi hewan. Beberapa negara melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat dalam pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, bahkan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.